Halo semuanya, kembali lagi di Fusion Project. Nah, kali ini saya akan mereview OS yang saya gunakan dan sharing-sharing berbagi ilmu kepada kalian, experience bagaimana saya menggunakan Linux akhir-akhir ini untuk proses developing beberapa project. Kenapa saya pakai Linux? Nah, di sini alasan saya pakai Linux itu pertama, karena Linux itu freeware atau softwarenya gratis, OS-nya gratis, tidak seperti Windows itu kan harus berbayar untuk menggunakan sistem operasinya, harus membayar lisensinya, dan beberapa softwarenya itu juga berbayar seperti Microsoft Office, terus beberapa software lainnya editing itu juga berbayar meskipun ada yang gratis. Tapi di Linux ini semuanya itu gratis, mulai dari sistem operasinya sampai dengan software-software yang kita gunakan. Ada lagi macOS. macOS mungkin harus satu banding dengan hardware-nya, karena hardware-nya itu sangat mahal sekali, saya belum mampu. Nah, terus distro apa sih yang saya gunakan untuk Linux ini? Nah, di sini saya menggunakan distro Linux Elementary OS. Jadi distro ini sangat stabil, ringan, dan tentunya UI-nya itu hampir mirip-mirip sama macOS. Jadi bisa dilihat ini di sini ada dock, terus di sini ada menu apps, dan beberapa di sini ada tanggal. Terus di sini ada juga app bar-nya juga. Jadi hampir mirip-mirip sama macOS. Nah, di sini kalau saya buka dengan NeoFetch, saya sudah install tool NeoFetch, gunanya untuk melihat spesifikasi dan sistemnya. Jadi di sini saya gunakan Elementary OS versi 6.1, yang sebelumnya itu 6.0 versi Odin ya. Jadi 6.1 ini sudah dinamakan Jolnir. Elementary OS ini memang mengambil nama-nama dewa ya, kayak Jolnir ini kan kalau di Marvel itu kan Mjolnir itu kan ya. Sebelumnya Odin itu kan bapaknya Thor itu kan. Terus sebelumnya ada Hera itu kan, kalau di Marvel itu kan ada Hela itu kayak. Nah, di sini saya menggunakan device Dell Inspiron 113162, dan kernel yang digunakan tuh 5.13, jadi masih agak baru daripada Linux Mint yang sama-sama ringan, tapi kernelnya itu masih menggunakan 5.4. Dan Elementary OS ini menggunakan desktop environment Pantheon yang lebih ringan daripada yang lainnya. Terus di sini device-nya menggunakan Intel Celeron N3060 dan masih dual core ya ini. Dan memori yang digunakan atau RAM yang saya gunakan adalah 4 GB, dan ini tidak membuka apa-apa, tidak membuka Chrome, hanya membuka screen recorder, hanya terpakai 1 GB, sangat ringan sekali ya di sini. Terus di sini saya menggunakan SSD 120 GB, ya kecil, tapi cukup banget lah, free space-nya masih banyak. Kalau kita lihat di sini, saya tidak mempartisi storage-nya, tapi tinggal langsung aja. Oh ya, ini saya tidak berdua boot, tapi satu OS saja. Di sini free space-nya masih banyak sekali, dan enaknya kalau di
Elementary OS ini sangat ringan, dan beberapa tool-toolnya itu kayak macOS ya. Kalau misalkan kita mau pindah desktop ya, nah tinggal tekan tombol Windows kalau di keyboard sama tombol arah navigasi, misal ke kanan atau ke kiri. Nah ini sangat memudahkan untuk khususnya untuk developer ketika mendevelop sebuah project. Jadi kita bisa berpindah-pindah desktop itu sangat mudah sekali seperti di macOS ya. Dan misalkan di sini saya buka Google Chrome, misalkan di sini lagi saya buka Visual Studio Code. Nah, di sini saya buka misalkan di sini Visual Studio Code, terus di sini Google Chrome, dan misalkan di sini terminal. Sangat memudahkan sekali ya. Misalkan layarnya di monitor kalian atau layar laptop kalian itu sangat kecil, bisa menguntungkan sekali untuk berpindah-pindah tanpa harus men-split apps-nya. Terus di sini juga itu untuk Elementary OS ini, untuk penginstalan pertama itu pasti cuma beberapa aplikasi yang terpasang di Elementary OS. Di sini sudah saya install beberapa, banyak sekali. Sebelumnya tidak ada aplikasi Office, karena di sini sudah saya install aplikasi Office dengan WPS ya. Jadi WPS ini adalah aplikasi Office yang gratis dari WPS. Kalau misalkan kalian menggunakan selain WPS juga ada LibreOffice atau mungkin OpenOffice. Kalau misalkan di Ubuntu itu kan udah terinstall namanya LibreOffice. Teman-teman juga bisa install LibreOffice di Elementary OS ini. Di sini juga ada aplikasi App Center. Jika teman-teman mau cari aplikasi di Elementary OS juga banyak. Ibarat ini kalau di Android atau iOS itu adalah App Store atau Play Store ya. Dan yang saya sukai dari Elementary OS ini, kita di sini sudah disediakan task. Nah, misalnya di sini teman-teman ada banyak tugas atau mungkin sticky note. Jadi ini bisa membantu teman-teman ketika banyak tugas di hari itu. Bisa teman-teman catat, misalkan tugasnya sudah selesai, tinggal dicetak saja, maka tugas itu akan langsung terhapus. Dan ini membuat kita lebih produktif lagi dalam melakukan pekerjaan. Dan ini yang saya sukai dari Elementary OS, sudah membandel task. Meskipun di distro lain juga ada, namun saya experience ketika pertama kali menggunakan Elementary OS ini itu ya ini, karena ada task yang sangat membantu saya untuk lebih produktif. Dan di sini ada multitasking view yang tadi pindah environment desktop ini dengan sangat mudah. Misalkan teman-teman ingin menggabungkan Google Chrome dengan terminal ini, bisa dengan cara begini. Nah, dia akan jadi satu di sini. Dan mungkin misalkan di split ini juga bisa. Nah, jadi memudahkan teman-teman untuk melihat, misalkan di sini mau ngetik perintah apa di terminal dan bisa melihat contoh dari browser, itu juga bisa. Dan kalau kita mau menambahkan aplikasi di dock, ini namanya Docker. Ini teman-teman tinggal buka ini apps, dan misalkan saya mau tambahkan aplikasi yang sering diakses untuk ditambahkan di dock. Jadi kita tinggal share saja.
dan lepas di dock. Nah, kalau mau ngapus, teman-teman bisa seret aplikasinya ini ke luar. Nah, dia akan terhapus. Animasinya sangat keren ya. Di sini untuk wallpapernya sangat banyak sekali teman-teman pilihannya. Kita bisa pergi ke setting dan desktop. Di sini sangat banyak sekali pilihannya teman-teman. Saya lebih suka yang ini atau mungkin ini, lebih keren ya. Terus untuk advanced, dan di sini juga bisa kita pilih light mode, atau mungkin bagi teman-teman yang suka gelap-gelapan bisa pilih dark mode biar menjaga kesehatan mata juga. Selain itu dark mode-nya bisa diatur mulai jam berapa sampai jam berapa. Terus untuk color AC-nya bisa dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk teksnya bisa diatur berapa besarnya. Terus untuk dock panel juga bisa diatur, misalkan kecil atau medium atau large, bisa sesuai keinginan teman-teman. Kalau saya lebih suka yang medium karena pas saja. Nah, ini untuk multitasking bagi yang teman-teman ingin bekerja multitasking. Dan sama saya menggunakan Linux ini, Elementary OS ini sangat menguntungkan jika sebelumnya saya menggunakan Windows 10 dan hardware-nya pun nggak pas dengan OS-nya, jadi agak lemot. Nah, tapi setelah saya menggunakan Linux ini, itu pekerjaan developing saya lebih cepat. Selain itu cepat dalam developing, saya juga belajar untuk DevOps karena kebanyakan server itu menggunakan sistem operasi Linux, dan banyak beberapa perintah server atau di VPS atau web server itu menggunakan Linux. Oke, itu saja review singkat dari saya tentang Elementary OS yang saya gunakan untuk sehari-hari, tentunya untuk developing, dan nanti untuk tutorial-tutorial yang lainnya saya menggunakan Elementary OS ini sebagai basis sistem operasinya. Oke, terima kasih review Elementary OS ini, dan saya Erga Febriawan. Jangan lupa tetap minum air putih, dan sampai jumpa di lain video lainnya. Bye bye.